kecemasan itu, kata Marcus Aurelius, bisa dibuang karena kecemasan itu berada di dalam diri kita gitu ya. Dan untuk membuangnya itu adalah pilihan kita, dan tentu saja kita harus tahu kenapa kita cemas. Selamat datang di Siniar Bahagia ala Stoik, menciptakan pendapat untuk bahagia. Bersama saya Jason Herlambang. Siniar ini saya buat untuk menemani kamu yang sedang berlatih mempraktekkan ajaran Stoikisme. Saya akan membagikan pengalaman bagaimana menerapkan ajaran Stoikisme di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini adalah episode hari ini. Selamat mendengarkan. Di episode ini saya ingin menjelaskan kepada kamu atau mengobrol dengan kamu tentang kecemasan. Di episode ini saya sudah dapat beberapa pertanyaan di dalam email saya gitu ya. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nge-email saya. Mungkin ini telat dijawabnya, tapi memang saya menumpuk pertanyaan dulu untuk dijawab di tahun 2025 ini, karena di tahun 2025 ini saya ingin menggunakan podcast ini sebagai jawaban dari pertanyaan teman-teman gitu ya. Jadi saya tidak mau membuat podcast ini adalah tentang saya saja gitu ya, tentang diri saya saja, tentang hidup saya gitu ya. Jadi di tahun ini saya ingin menjadikan podcast ini sebagai jawaban dari pertanyaan teman-teman, sekaligus juga menambah pengertian saya atau menambah pemahaman saya bagaimana caranya menghadapi masalah yang ditanyakan oleh teman-teman kepada saya gitu ya. Dan ada pertanyaan menarik tentang kecemasan yang saya sudah baca. Di sini sih dia tidak menuliskan untuk tidak menyebutkan nama gitu ya. Namanya Dimas Prasetyo dari Jogja. Pekerjaan dia itu desain grafis freelance yang sering bekerja dengan klien lokal dan internasional. Pertanyaannya seperti ini. Sebagai desainer grafis freelance, saya sering merasa cemas tentang ketidakpastian masa depan, terutama karena penghasilan saya tidak stabil dan persaingan di dunia kreatif semakin ketat. Bagaimana cara menerapkan stoicisme untuk tetap tenang menghadapi ketidakpastian ini, sambil tetap fokus mengembangkan diri tanpa terjebak rasa takut akan kegagalan? Nah, ketika kamu merasa cemas, merasa takut, merasa sedih gitu ya, karena kita adalah seorang stoik dan kita ingin menjadi seorang stoik, tentu saja kita harus berpikir seperti seorang stoik juga gitu ya. Berpikir dengan apa? Dengan pola pikir seorang stoik. Bagaimana pola pikir seorang stoik? Pola pikir seorang stoik adalah tahu mana yang berada di dalam kendali, mana yang tidak berada di dalam kendali. Mana yang bisa kamu kendalikan, mana yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan saya ingin memberi pemahaman dulu bahwa bahagia yang disampaikan oleh para stoik, bahagia yang ingin dicapai oleh semua stoik itu adalah bahagia yang bersifat flourish gitu ya. Flourish itu bahagia yang bersifat berkembang gitu ya. Berkembang, apanya yang berkembang? Berkembang diri kita gitu ya. Diri kita itu berkembang. Jadi tidak ada orang yang dilahirkan langsung bisa pintar. Tidak ada orang yang dilahirkan langsung bisa sabar. Tidak ada orang yang dilahirkan langsung bisa melakukan semua hal gitu ya. Langsung bisa menulis, langsung bisa membaca. Tapi semua manusia dilahirkan
dari nol dan pelan-pelan belajar. Begitu juga di dalam stoicisme, itulah pemahaman dari bahagianya stoik. Bahagia stoik itu adalah flourish, berkembang gitu ya. Nah, ketika kita manusia masuk ke dunia pekerjaan, tentu saja pekerjaan tersebut kita yang pilih, kita yang ingin, kita yang menginginkan, kita yang impikan gitu ya. Jadi ketika kita sudah memilih apa yang kita inginkan, ketika kita sudah memilih profesi apa yang akan kita kerjakan gitu ya, maka kita tahu hal-hal apa saja, dan bahkan kita harus tahu hal-hal apa saja yang seharusnya kita kembangkan gitu ya. Karena apa? Karena pengembangan diri itu, yang dikembangkan itu adalah semuanya berada di dalam kendali kita gitu ya, berada di dalam kendali kamu. Nah, yang kedua adalah uang. Memang betul pekerjaan itu kita lakukan untuk menghasilkan uang gitu ya. Tetapi sekali lagi, karena kita adalah seorang stoik, maka pola pikir kita harus mengarah kepada dikotomi kendali. Ingat, uang itu bukan berada di dalam dikotomi kendali, bukan berada di dalam maksudnya uang itu berada di dalam hal yang tidak bisa kita kendalikan. Maka dari itu tidak seharusnya kita memikirkan uang, gitu ya. Tidak seharusnya kita memikirkan uang. Ketika kamu seorang freelancer, desainer gitu ya, saya bisa memahami itu karena dulu juga saya sempat coba-coba cari uang dari situ gitu ya. Kan kamu sudah mendapatkan project ya, kamu sudah mendapatkan project. Dan project itu tentu saja akan mendapatkan uang. Nah, sebaiknya kamu tidak usah memikirkan berapa besar uang yang kamu dapatkan, berapa bonafit perusahaan yang kamu yang nge-hire kamu gitu ya, dan seberapa seberapa bagus project itu. Tidak usah memikirkan itu gitu ya. Yang harus kamu pikirkan bagaimana cara kamu mendeliver apa yang pelanggan kamu pesan gitu ya, apa yang pelanggan kamu inginkan gitu ya. Gimana caranya kamu bisa memenuhi keinginan pelanggan tersebut. Karena apa? Karena kan pekerjaan kamu itu sebagai desainer. Jadi fokuskan kepada bagaimana cara kamu mengembangkan kemampuan kamu untuk memenuhi keinginan pelanggan. Gitu ya, untuk memenuhi keinginan customer gitu ya, atau apapun itulah, project, desain atau segala macam gitu. Uang itu sudah pasti kamu dapat, tetapi yang harus kamu pikirkan adalah oke, project ini apa nih tantangannya? Dan tantangan itulah yang harus kamu pecahkan, bukan uangnya, bukan dilihat dari berapa besar uang uang yang akan kamu dapatkan. Gitu ya. Jadi jika kamu memikirkan uang sebagai motivasi kamu untuk menyelesaikan masalah, maka kamu akan melihat berapa besar uang tersebut sehingga uang tersebut akan mempengaruhi effortmu gitu ya. Jadi uangnya kecil, ini mah pakai skill yang ece-ece aja gitu ya. Jangan jadi seperti itu, tetapi kamu harus berpikir bahwa tantangan apa yang harus kamu lakukan di dalam proyek tersebut gitu ya. Misalkan uangnya kecil tapi permintaannya banyak, ya sudah, itu bukan di dalam kendali kamu. Kamu sudah masuk proyek itu, dan yang harus kamu lakukan adalah tenang dan tidak menyesali tidak menyesali keputusan kamu untuk mengambil proyek itu gitu ya. Tenang dan tidak menyesali keputusan kamu telah mengambil proyek itu. Tenang aja dulu. Nah, berikutnya adalah memahami dulu. Memahami apa yang customer kamu inginkan.
gitu ya. Pelanggan kamu apalah itu namanya ya. Pokoknya apa yang pelanggan kamu inginkan gitu ya. Baca apa yang pelanggan kamu inginkan, pelajari apa yang pelanggan kamu inginkan, berikan yang terbaik. Gitu ya. Ketika pelanggan kamu tidak puas, maka tidak usah marah. Jadikan itu sebagai tantangan yang harus kamu pecahkan. Untuk apa? Agar kamu bisa mengembangkan diri kamu. Bukan hanya skill kamu atau kemampuan kamu dalam mendesain, tetapi mengembangkan apa? Mengembangkan kesabaran, lalu berlatih untuk menghilangkan kecemasan, berlatih untuk fokus terhadap apa yang kamu kerjakan sekarang. Kalau misalkan kliennya dari luar negeri, itu juga bisa sebagai media kamu belajar bahasa Inggris atau bahasa asing gitu ya. Jadi lihatlah segala sesuatunya sebagai kesempatan untuk kamu bisa mengembangkan diri kamu gitu ya. Bukan hanya dari kemampuan mendesain, tetapi dari untuk mengembangkan apa yang seharusnya kamu kembangkan, seperti kesabaran, ketenangan, lalu fokus gitu ya. Dan kamu harus memaksakan diri kamu untuk mengendalikan semua itu. Gitu ya. Jadi ketika pertanyaannya gimana agar tidak cemas dengan penghasilan yang tidak menentu, ya nggak usah cemas. Gitu ya, nggak usah cemas. Karena apa? Karena kecemasan itu ada di dalam diri kamu. Kamu bisa buang sebenarnya kecemasan itu. Gitu ya. Kamu bisa buang jauh-jauh kecemasan itu dan lakukan apa yang harus kamu lakukan. Karena saya percaya menjadi desainer grafis ini adalah profesi yang kamu inginkan. Maka kamu harus tahu apa yang harus kamu kembangkan dan tidak usah memikirkan uang atau banyaknya uang yang kamu dapatkan. Semoga episode ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya, Dimas. Terima kasih telah mengirimkan email dan bertanya kepada saya. Kamu bisa mengirim atau teman-teman pendengar lainnya bisa mengirimkan email kepada saya di bahagiaalastoik@gmail.com gitu ya. Boleh menyebutkan nama, boleh tidak, dan yang penting jelaskan apa masalah kamu dan tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan episode hari ini. Jangan lupa ikuti Siniar Bahagia ala Stoik di Spotify dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan setiap episode yang saya buat. Saya juga membuka keanggotaan dengan cukup membayar $3 Amerika atau sekitar Rp45.000 setiap bulan. Dan kamu bisa mendengarkan episode Memaknai Hidup Bahagia ala Stoik yang berisi cerita saya selama seminggu dari jurnal pribadi saya. Jangan lupa juga untuk ikuti dan berlangganan @bahagiaalastoik di semua kanal media sosial, TikTok, Instagram, dan YouTube. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.